dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, program Sistem Informasi Manajemen BPHTB dan PBBP2 Si Mantap berbasis geospasial saya resmikan. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis meresmikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB dan PBBP2 Si Mantap berbasis geospasial dan sosialisasi pemutahiran data PBBP2 yang dicetus oleh Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang Yustianus SEMM. Kegiatan ini dihadiri 17 camat sekabupaten Bengkayang, 74 kepala desa, beberapa notaris, rektor Institut Santibuana, dan seluruh kepala OPD di Aula Kantor Bupati Bengkayang 1 Atap, 12 November 2022, Selasa pagi. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BPHTB dan PBBP2 Si Mantap berbasis geospasial dan pemutakhiran data PBBP2 ini berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama untuk mengoptimalkan pencapaian pajak secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan dalam menopang keuangan daerah yang berbasis teknologi, mempermudah masyarakat Kabupaten Bengkayang membayar pajak, guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan menunjang anggaran pembangunan di daerah Kabupaten Bengkayang. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menyampaikan bahwa pada sektor pajak daerah merupakan tolak ukur perkembangan ekonomi masyarakat setempat, apalagi mengingat potensi pajak di Kabupaten Bengkayang memang cukup besar dan akan meningkat tajam pada beberapa tahun yang akan datang, terlebih pada sektor investasi, properti, dan UMKM. Seiring akan terbukanya pintu perbatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Babang, Pelabuhan Pantai Kijing, dan Bandara Singkawang. Penerimaan dari sektor pajak menjadi tolak ukur untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, daerah maupun lokal. Penerimaan daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi daya ungkit pendongkrak penerimaan pendapatan daerah dan mendorong akselerasi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang secara lebih luas. Potensi pajak daerah di Kabupaten Bengkayang memang terbilang besar dan bahkan pada tahun-tahun ke depan potensi tersebut diprediksikan akan meningkat dengan seiring perkembangan investasi sektor properti, UMKM, serta dibukanya akses Pelabuhan Kijing dan border Jagoi Babang, serta gairah investasi pemilik modal di Kabupaten Bengkayang. Dan potensi itu akan seluruhnya menjadi potensi kekuatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang. Tentu saja potensi ini harus kita dapat optimalkan dengan baik dan sebaik-baiknya dengan menyiapkan berbagai langkah serta terobosan-terobosan. Optimalisasi pajak daerah harus terus dilakukan dalam upaya meningkatkan rasa keadilan di dalam masyarakat, yaitu dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam pembiayaan pembangunan melalui sistem perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan dan pembayaran pajak daerah di Kabupaten Bengkayang dapat berjalan dengan baik. Tentu saja terletak pada kemampuan kita untuk melakukan inovasi serta reformasi pelayanan perpajakan sehingga dapat mendorong dan memastikan besaran potensi pajak daerah menjadi realisasi yang akan semakin meningkatkan pendapatan penerimaan asli daerah Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang Yustianus SEMM mengatakan sistem informasi manajemen BPHTB dan PBBP2 berbasis geospasial ini merupakan proyek perubahan guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkayang, khususnya pada sektor BPHTB dan PBBP2. Mengingat sebelumnya kendala penerimaan pajak pada sektor ini terletak pada belum optimalnya penagihan pajak dan penggalian potensi pajak baru, serta basis dan update pajak masih lemah. Dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu melakukan analisis terkait penyebab belum optimalnya pendapatan daerah Kabupaten Bengkayang, khususnya untuk BPHTB dan PBBP2.
Hal ini disebabkan karena belum optimalnya penagihan, penggalian potensi pajak baru belum optimal, basis data wajib pajak dan objek pajak masih lemah atau tidak update, pemutahiran data wajib pajak dan objek pajak tidak dilaksanakan secara terpadu, tidak adanya regulasi atau SOP, belum adanya kerjasama antar OPD teknis yang mendukung optimalisasi integrasi data BPHTB dan PBB P2, serta tidak tersedianya tim terpadu pemutaran data PBB dan BPHTB. Optimalisasi peningkatan pajak daerah khususnya BPHTB dan PBB P2 diperlukan pemutaran data wajib pajak dan penggalian potensi daerah baru perlu membentuk tim yang terpadu dengan melibatkan Tax Center Institut Santi Buana Bengkayang serta memanfaatkan teknologi informasi dengan mengintegrasikan sistem informasi manajemen BPHTB dan PBB P2 berbasis geospasial di Kabupaten Bengkayang dan melibatkan aparatur desa se-Kabupaten Bengkayang untuk pemutakhiran data. Adapun strategi percepatan pemutahiran data adalah pemutahiran data BPHTB dan PBB P2 yang dilakukan aparatur desa melalui aplikasi ePBB Lamus yang di-launching beberapa tahun yang lalu. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang, Yustianus, juga meminta dukungan penuh dari seluruh OPD terkait, pihak Bangkalbar Cabang Bengkayang, BPN, Notaris, PPAT, dan para camat, lurah, kades, tokoh masyarakat, serta petunjuk dan arahan dari Bupati Bengkayang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan arti pentingnya pajak untuk mempercepat pembangunan daerah. Agah Latif Ibrahim, Border TV, Bengkayang.